Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Gunung di Tanah Makkah yang berhubungan dengan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Pesantren unik di tanah air yang punya ciri berbeda. Serta rahasia buah-buahan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Kehidupan Nabi Muhammad bukanlah rekonstruksi setelah wafatnya. Kehidupan beliau bersifat seperti sebuah buku yang terbuka. Seorang tokoh, seorang panutan, dan seorang penyebar ajaran agama. Setiap gerakan dan nasihatnya dicatat oleh banyak saksi sepanjang hidupnya. Kota Mekah, tempat beliau lahir dan dibesarkan, punya banyak tempat yang bersejarah. Kota Mekah adalah kota yang keras pada zaman itu. Kota yang banyak terdapat deretan gunung-gunung batu. Nah, banyak gunung atau jabal yang punya sejarah dalam perjalanan beliau. Jabal Nur atau Gunung Cahaya terletak 6 km sebelah utara Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Oleh masyarakat Arab, gunung ini juga disebut-sebut sebagai Gunung Punuk Unta. Karena dari kejauhan, pada puncak Jabal Nur berbentuk layaknya punuk unta. Gunung ini menjadi saksi perubahan peradaban dunia. 5 meter di bawah puncak gunung terdapat Gua Hiro yang selalu dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Gua Hiro ini digunakan beliau untuk menyendiri selama 3 tahun. Dan di sini pula pertemuan pertama Rasulullah dengan malaikat Jibril yang mengawali turunnya wahyu pertama. Untuk menuju Gua Hiro, medannya cukup sulit. Tak ada titian tangga yang teratur. Peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga baru ada di 3 perempatan perjalanan. Meski sempit dan hanya muat untuk 4 orang, gua ini selalu dipadati peziarah. Sebenarnya tempat ini bukan lokasi yang dianjurkan untuk dikunjungi, karena bukan tempat suci untuk ibadah. Namun begitu, para peziarah selalu antusias untuk mencapai tempat ini. Nilai sejarah gua sebagai tempat pertama turunnya Al-Quran yang menorehkan sejarah awal Islam menjadi motivasi utamanya. Berikutnya adalah Jabal Sur atau Gunung Sur. Gunung ini juga memiliki sejarah dalam perjalanan Rasulullah. Terletak 5 km dari kota Mekah, Jabal Sur memiliki 3 puncak yang bersambungan dan berdekatan. Untuk mencapai puncak Gunung Sur, dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Selain itu, medannya juga cukup berat. Titian tangga yang terbuat dari batu terjal dan curam cukup menyulitkan perjalanan. Di puncak gunung ini terdapat gua yang bernama Gua Sur. Suasana di dalam Gua Sur terlihat sempit dan pengap. Di gua inilah Rasulullah bersama sahabat tercintanya Abu Bakar bersembunyi dan bertahan selama 3 hari 3 malam dari kejaran kaum kafir Quraisy sewaktu mereka akan hijrah menuju kota Madinah. Sejarah menceritakan saat itu ketika Rasulullah dan Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur, rombongan kafir Quraisy yang berniat akan membunuh Rasul juga telah sampai di Gua Sur. Namun Allah Maha Pelindung. Di mulut Gua Sur ternyata ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami. Kaum kafir Quraisy mengira Rasul dan sahabat tidak mungkin bersembunyi di gua ini, karena 2 hewan ini terlihat sudah lama bermukim di mulut Gua Sur. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Jabal Uhud atau Gunung Uhud juga punya sejarah dalam perjalanan Rasulullah. Gunung ini merupakan sekelompok gunung yang terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjid Nabawi. Gunung dengan ketinggian 1077 meter ini tidak bersambung dengan gunung lain seperti umumnya gunung-gunung di sekitar Arab Saudi. Karena itu makanya disebut Uhud yang berarti menyendiri. Gunung ini menjadi saksi salah satu perang yang Rasul rasakan sebagai kejadian paling tragis dalam sejarah peperangan Rasulullah. Perang ini dipicu oleh kekalahan telak kaum musyrik Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 623 Masehi. Mereka bertekad untuk melancarkan pembalasan. Saat itu jumlah pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 prajurit,
sementara dari kaum muslimin hanya 1.000 prajurit. Di kaki Gunung Uhud, bertemulah kedua pasukan yang bermusuhan itu pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Di awal pertempuran, kaum muslimin sudah unggul. Korban dari kaum kafir Quraisy sudah banyak yang bergelimpangan. Namun keadaan berbalik. Tiba-tiba pasukan yang berada di atas bukit turun. Mereka melanggar perintah Rasulullah untuk tetap bertahan di atas, apapun yang terjadi. Kondisi pun berbalik. Umat muslim mulai terdesak dan menderita kerugian yang tidak sedikit. 70 orang kaum muslimin tewas, termasuk paman tercinta Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah pelajaran bagi kita. Sekali melanggar perintah Rasulullah, maka fatal akibatnya. Kini perang telah usai. Lokasi di kaki Gunung Uhud mengalami banyak perubahan. Setiap peziarah akan dengan mudah mencapai tempat ini dengan aneka pedagang yang bisa ditemui. Ada masjid yang tampak berdiri dan di sampingnya terhampar kuburan para syuhada perang Uhud. Cerita gunung-gunung di Tanah Suci yang berhubungan dengan Rasulullah selanjutnya adalah Jabal Rahmah di Padang Arafah. Inilah lokasi tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke bumi. Di tempat ini pula jutaan umat muslim dunia melakukan wukuf dan disunahkan melakukan doa serta berzikir sebanyak-banyaknya. Wukuf merupakan inti dari proses haji. Setelah penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin, Rasulullah melakukan haji. Saat wukuf inilah Rasulullah berkhotbah di Jabal Rahmah. Khutbah di depan ribuan jemaah haji inilah yang kini dikenal dengan Haji Wada atau perpisahan. Detik-detik yang mengharukan bagi umat muslim. Di tempat ini, di Jabal Rahmah, tugas kenabian Rasulullah SAW selesai, yang ditandai dengan turunnya wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. 3 bulan setelah melakukan haji, Rasulullah wafat tepat di tanggal kelahirannya 12 Rabiul Awal. Ada yang menarik dari sejarah di Jabal Rahmah. Rasulullah lahir dan tumbuh di Mekah dan ternyata Rasul hanya sekali sepanjang hidupnya menunaikan ibadah haji dan 4 kali ibadah umroh. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan pesantren berkarakter dengan keunikan santri dan arsitektur pondoknya. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Sajian kami berikutnya adalah sejumlah pesantren yang punya karakter khusus dan tidak biasa. Pondok Pesantren Syekh Maulana Maghrobi. Pondok pesantren di Desa Kedung Ombo, Tuban ini boleh dibilang unik dan langka sekaligus satu-satunya di tanah air bahkan mungkin di dunia. Berbeda dengan pesantren lainnya, pesantren yang juga dikenal dengan sebutan pesantren perut bumi sangat istimewa. Kegiatan belajar mengajar keagamaannya dilakukan di tempat yang cukup ekstrim, berada di kedalaman 20 meter di dalam tanah. Pesantren yang didirikan Kiai Haji Suban Mubarok ini awalnya adalah tempat pembuangan sampah dan sarang ular. Pada tahun 2001, beliau menyulapnya sebuah pondok pesantren yang unik dan berdaya tarik tinggi. Konsep pembangunan pesantren di dalam gua ini tidak terlepas dari hikayat Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat-ayat suci Al-Quran di dalam gua. Pesantren seluas 3 hektar ini khusus dipakai untuk kegiatan mengaji, istighosah, dan kuliah subuh saja. Sedangkan untuk penginapan para santri dibangun tepat di atasnya di sebelah barat mulut gua. Sangat menarik. Pesantren dalam gua ini juga memiliki pesona yang eksotis. Terdapat ragam stalaktit dan stalagmit yang sudah mengering dan menjadi batuan kapur.
Begitu masuk pintu utama gua dari arah barat, dalam jarak sekitar 8 meter, mata kita akan tertuju pada cahaya matahari yang menembus lorong gua melalui lubang di atas gua. Kendati lokasi pesantren dilakukan di lorong gua, bukan berarti ajaran keagamaan yang diberikan kepada para santri beraroma mistis. Prinsip keberagaman disimbolkan dari beragam batu yang menyusun gua-gua di ponpes perut bumi. Di sini, santri diajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama di seluruh Indonesia. Ada preman di pesantren? Ya, itulah yang terbesit di benak kita jika berkunjung di Pondok Pesantren Istighfar, pondoknya Preman Tobat. Pondok pesantren yang berada di Kampung Purwosari, Perbalan, Semarang, Jawa Tengah ini memang berbeda dengan pesantren lainnya. Jika melihat langsung ke dalam pesantren ini, Anda takjub dan mungkin merasa terharu, karena pandangan kita akan tertuju pada tampang-tampang pria sangar dengan khusyuk memanjatkan doa. Para santri di sini adalah mantan preman insaf, subhanallah. Pesantren ini diasuh Gustanto, yang awalnya prihatin adanya diskriminasi. Apalagi kampung tempat pesantren ini berdiri pernah dijuluki kampungnya para penyamun atau preman. Atas dasar itulah, beliau berniat mengubah pandangan negatif kampung kelahirannya menjadi kampungnya santri preman. Selain santrinya merupakan para preman insaf, pondok pesantren ini juga unik jika dicermati arsitektur dan tata ruangnya. Arsitekturnya mirip dengan kelenteng karena ada 2 relief patung naga tanpa kepala. Tata ruangnya juga punya ciri sendiri. Banyak ornamen-ornamen yang tidak bisa ditemui di pondok pesantren lainnya. Seperti lampu sirine, lampu disko di ruang sholat, gong tabuh, serta wartel akhirat. Semua ornamen tersebut punya makna yang tersirat dalam kehidupan manusia dalam mengingat Sang Maha Agung. Pondok Pesantren Waria. Pondok pesantren di kawasan Notoyudan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta juga berbeda. Tak seperti pondok pesantren umumnya yang lengkap dengan masjid, pondok pesantren khusus Waria ini hanya berupa rumah kontrakan biasa. Bagian depan difungsikan sebagai salon, dan ruangan di belakangnya yang berukuran 6 x 2,5 meter difungsikan sebagai ruang kegiatan mengaji para santri difokuskan. Biasanya aktivitas keagamaan di sini dilakukan pada Senin dan Kamis. Dan yang unik lainnya adalah ketika sholat berjamaah, aturan saf tetap diberlakukan seperti umumnya. Para santri waria bersarung berada di saf depan, sementara waria bermukena berada di saf belakang. Tak ada manusia sempurna. Diterima atau tidak, itu sepenuhnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rahasia di dalam buah-buahan. Anda ingin tahu apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam buah-buahan? Tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat yang besar di dunia ini. Salah satunya adalah kenikmatan yang tersimpan dalam buah-buahan. Dari sekian banyak jenis buah di dunia, terdapat beberapa jenis buah yang secara khusus diterangkan dalam Al-Quran. Buah yang satu ini termasuk buah yang tertera dalam Al-Quran. Buah ini memiliki nama Latin Ficus carica dan berasal dari Asia Barat. Buah tin tumbuh alami dari daratan pantai Balkan hingga Afghanistan. Selain memiliki kandungan vitamin, buah ini juga mengandung kalium, omega 3 dan omega 6. Ketiga kandungan ini biasanya terdapat dalam daging ikan. Bila dikonsumsi secara rutin, buah tin bisa berkhasiat sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, seperti jantung koroner, kanker, osteoporosis, obesitas, dan gangguan tidur atau yang biasa disebut dengan insomnia. Berikutnya adalah buah pisang. Di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan jika pisang termasuk buah yang akan disajikan sebagai salah satu makanan di surga. Buah yang berasal dari Asia Tenggara ini juga memiliki khasiat yang luar biasa. Buah ini dapat mencegah gangguan jantung dan pembuluh darah, mengobati gangguan pencernaan, mengobati hipokalemia, menurunkan kadar gula darah, mengurangi mual, mencegah depresi, dan mengobati insomnia.
Buah yang juga dijelaskan dalam Al-Quran adalah buah delima. Buah yang namanya sering dijadikan perumpamaan untuk memuji kecantikan seorang wanita ini memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sumber vitamin. Buah ini mengandung asam folat. Selain itu, buah delima juga mempunyai zat antioksidan 3 kali lebih banyak dibandingkan anggur dan teh hijau. Zat antioksidan ini dapat membuat orang yang mengkonsumsinya terhindar dari penyakit kanker dan tumor. Kehebatan buah ini dari dulu sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan ahli pengobatan di beberapa negara menggunakan delima sebagai ramuan tradisionalnya. Dalam sejarah Mesir kuno, akar dari pohon buah delima dapat untuk menyembuhkan penyakit cacing usus. Sementara dalam kitab Ayurveda India, delima tercatat sebagai obat yang ampuh untuk mendinginkan sumsum, darah, dan saraf. Bahkan ada seorang dokter Yunani pada abad kedua menyimpulkan jika buah delima bisa digunakan sebagai kontrasepsi oral dan suppositoria vagina. Penulis lain seperti Hippocrates dan Ibnu Sina menjelaskan menggunakan biji delima bisa sebagai alat kontrasepsi, dan ternyata sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat di wilayah Afrika. Buah berikutnya adalah zaitun. Buah yang memiliki nama latin Aurea europea ini sering digunakan sebagai bumbu penyedap dalam berbagai resep makanan. Buah zaitun muda dapat dimakan langsung atau dijadikan acar, sedangkan buah yang sudah tua dapat diperas dan dijadikan minyak yang biasa kita sebut dengan olive oil atau minyak zaitun. Tidak hanya sebagai penyedap dalam resep bumbu makanan, zaitun juga memiliki khasiat yang luar biasa. Dalam dunia kedokteran, minyak zaitun sudah diakui dan direkomendasikan sebagai salah satu obat alami tradisional dan obat kecantikan. Dalam perawatan kecantikan, minyak zaitun bisa digunakan sebagai lulur dan lebih ampuh ketimbang body lotion. Dan bila dikonsumsi secara rutin, setiap bangun pagi dan sebelum tidur, minyak zaitun dapat meringankan pembentukan empedu, batu ginjal, dan mengobati penyakit gula. Buah anggur. Buah anggur merupakan buah yang memiliki varietas dan jenis terbanyak dari buah yang ada di bumi ini. Hampir setiap negara yang memproduksi anggur mempunyai jenisnya sendiri. Dan untuk di Indonesia tercatat mempunyai 6 jenis anggur. Mulai jenis anggur Bali, Probolinggo biru, Probolinggo putih, Probolinggo super, Caroline, dan Prabu Bestari. Dan di dalam Al-Quran pun, nama buah anggur disebut 14 kali tersebar di berbagai surat. Ternyata anggur sendiri mempunyai banyak manfaat. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam buah anggur berguna untuk memperlancar aliran darah dalam arteri. Secara tidak langsung anggur dapat mencegah penyakit jantung koroner. Dan terakhir adalah buah kurma. Buah asli yang berasal dari Timur Tengah ini sejak dari dulu terkenal mempunyai khasiat yang baik. 2 surat dalam Al-Quran menjelaskan tentang buah kurma. Surat Ar-Rod dan Surat Maryam. Kedua ayat tersebut sebagai bukti bahwa buah kurma termasuk salah satu kebesaran Allah dan buah yang dianjurkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah bersabda jika buah kurma sangat baik dikonsumsi untuk berbuka puasa. Para peneliti dunia pun membuktikan jika ternyata buah kurma memang memiliki zat-zat yang sangat berguna bagi tubuh, seperti asam folat, protein, karbohidrat, vitamin A, C, vitamin K, kalsium, dan masih banyak lagi zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Hasil riset juga membuktikan bila mengkonsumsi buah kurma secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh dan terhindar dari penyakit serta radikal bebas. Selain dimakan langsung, ternyata buah bisa diolah menjadi madu kurma dan selai. Nah pemirsa Hasanah, usai sudah seluruh sajian kami hari ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus sajian kami dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin sampai Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.